ekonomi syariah itu namanya maqasid syariah. Jadi apa beda ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Ya, satu bedanya adalah bedanya yang utama, ekonomi syariah itu adalah ajaran dari Tuhan. Ajaran dari Tuhan. Karena ada di kitab suci Quran, ada di Injil, ada di Taurat. Itu yang nurunkan siapa? Injil kan dari Nabi Isa, Taurat dari Nabi Musa. Itu kan dari Tuhan ya. Jadi beda kalau Keynes, konvensional kan dari Keynes. Keynes siapa? Tuhan. Bukan manusia. Adam Smith, manusia. Nah ini bedanya kalau kita belajar ekonomi Islam, artinya kita belajar sistem ekonomi yang diturunkan dari Tuhan, dari Allah. Kalau bagi umat Islam ya, dari Yesus. Kalau dari yang Nasrani, itu dari Tuhan. Nah, menariknya dalam konsep ekonomi Islam itu ada namanya falah. Ya, jadi yang membedakan lagi antara ekonomi konvensional dengan syariah dengan konvensional adalah tujuan utamanya itu mencapai falah. Falah itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, ya, terpenuhinya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, terpenuhinya kebutuhan individu maupun sosial. Jadi ada 6 terpenuhinya kebutuhan di dalam konsep falah. Ada nggak di konvensional? Tidak ada. Ekonomi komunis siapa yang sejahtera? Negara yang punya power kalau di komunis. Kalau sosialis, masyarakat. Tidak ada kebebasan individu. Kalau kapitalis, individu yang berkuasa, ya. Tidak ada kebebasan untuk menjadi sosial, ya. Sosial atau negara semua ditentukan oleh individunya masing-masing. Nah, tidak di syariah, ya. Kemudian falah itu diwujudkan di dalam ini, maqasid syariah. Jadi Imam Syatibi sama Imam Al-Ghazali, ya, 1111 Masehi, merumuskan maqasidul syariah. Jadi Anda kalau mau meneliti tentang ekonomi syariah, ini maqasid syariah ini salah satu topik yang banyak dikaji orang. Ya, itu ada 5 unsur dalam maqasidul syariah, seperti yang di slide itu adalah jaminan atas agama. Orang atau manusia itu wajib dijamin kebebasannya beragama oleh negara. Tidak boleh negara melarang orang beribadah. Tidak boleh negara membiarkan ada kezaliman atas suatu agama tertentu. Ya, itu maqasid syariah yang pertama. Yang kedua, jaminan kepada kekayaan. Kekayaan artinya kemampuan ekonomi, itu dijamin oleh negara. Kemudian intelektual. Jaminan intelektual itu kecerdasan, ya, intelektual. Kemudian posterity. Posterity itu keturunan, keluarga. Artinya apa? Anak kecil, orang tua, janda, gitu ya, keturunan, ya. Kemudian life itu nyawa itu dijamin oleh negara. Apa artinya nyawa dijamin oleh negara? Negara harus memberikan layanan yang menyelamatkan nyawa manusia. Contohnya apa? Keselamatan dalam berkendara, ya, kesehatan, apalagi semua yang menjamin atau menjaga nyawa manusia. Apa menariknya? Kalau kita lihat di negara barat, ya, ini saya lagi-lagi saya cerita, bukan ngomong doang, ya, lihat sendiri. Saya di Inggris kan 4 tahun, di Amerika 2 tahun. Saya pernah ngasih materi ini, ngasih seminar, ngasih kuliah umum di Jerman, di Swiss, di Skotlandia, di mana lagi ya, macam-macam. Saya di negara-negara Eropa, saya ngajar di Prancis. Jadi pengalaman dari situ, ya, saya lihat apa menariknya, negara-negara barat Eropa itu, ya, maqasid syariah mereka jalankan. Kita yang punya konsep, kita tidak jalan. Apa buktinya? Pertama, kesehatan gratis. Kesehatan tuh nggak bayar. Apapun rumah sakitnya, apapun sakitnya, siapapun kita nggak bayar. Negara yang bayar. Batuk ke rumah sakit. Apalagi sampai ini, ya, berdarah-darah gitu, ya. Ke rumah sakit, sebut nama, tanggal lahir, masuk. Operasi nggak bayar.
anak lahir dikasih duit. Kita punya anak lahir dikasih duit sama pemerintah. Anak saya nomor 3 lahir di Inggris, dikasih duit sama pemerintah. Padahal kita bukan orang sana ya. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Inggris. Ini bahaya. Kemudian pendidikan. Kalau ada orang tua yang anaknya nggak disekolahin, ditangkap sama polisi, masuk penjara. Masuk penjara. Itu teman Malaysia yang cerita, dia didatangi polisi. Kenapa? Anda anaknya nggak disekolahin? Iya, karena terlambat daftar. Karena nggak ada yang didaftar sekolah-sekolah, ini anaknya nggak sekolah. Anda bisa masuk penjara karena ini anak harus sekolah, harus ada intelektual kan di situ tadi ya, intelektual. Ini tanggung jawab negara. Indonesia di sana nggak bayar, sekolah yang bayar. Anak sekolah itu sekolah yang bayar, cuma bawa badan doang. Indonesia coba, adakah kayak gitu? Nah, itu di Prancis, di Jerman, di Inggris sama tuh semua di Eropa. Gak heran pintar-pintar karena sekolah gratis, gak bayar. Di Jerman S1 gak bayar. Ya. Nah itulah dia nilai makosid syariah. Kalau kita terapkan maka kita akan sejahtera. Kalau kita lihat operasi bank syariah itu sejauh ini banyak memberikan manfaat bagi ekonomi. Ya misalnya ada sukuk ya, sukuk pemerintah. Saya masih ada waktunya Pak. Ya. Ada sukuk, itu kan sukuk tahu ya, obligasi ya kalau bahasa umumnya, obligasi pemerintah. Inggris sudah mengeluarkan sukuk, kemudian Korea menerbitkan sukuk, Cina menerbitkan sukuk. Jadi ada satu yang menarik, pernah dengar Syekh Muhammad Abduh, mendengar? Syekh Puji, mana Syekh Puji? Oh Syekh Puji, nah. Syekh Muhammad Abduh itu dari Mesir. Jadi Syekh Muhammad Abduh itu bilang, saya melihat Islam di Amerika, tapi saya tidak melihat Islam di Mesir. Kenapa? Itu tadi banyak konsep-konsep agama, ya, teori-teori agama, prinsip keadilan, intelektual, penghargaan kepada manusia, itu dijalankan di negara barat. Ya. Satu lagi pengalaman saya ketika kuliah di Amerika itu di kampus gitu Pak, ini jalan bebas hambatan, orang ngebut-ngebut gitu kan, kita jalan. Kalau kita berhenti, itu mereka berhenti itu mobilnya, karena disangka kita mau nyebrang. Padahal kita mungkin lagi BBM, kita ketawa-ketawa, dia antri. Padahal enggak jalan aja. Kalau di kita udah nyetam gitu, nah itu di kita ya. Di sana berhenti dikit, berhenti orang karena dikira kita mau nyebrang. Itu etikanya luar biasa di negara yang mayoritas bukan beragama Islam. Bahkan Inggris beragama Nasrani, Inggris itu Nasrani. Dijamin semua kesejahteraan masyarakat. Jadi nilai-nilai praktek-praktek operasi bank syariah itu mulai dari obligasi pemerintah, sukuk ya, kemudian UMKM, orientasi pasar domestik, kemudian ada kerjasama dengan bank konvensional, struktur perbankan yang komprehensif, ada hubungan dengan bank non bank konvensional, dan ada berbagai macam layanan kantor. Ini so far apa yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah Indonesia yang mungkin tidak ada di Timur Tengah ataupun di Malaysia. Ya contohnya Malaysia itu tidak ngasih ke UMKM, ngasihnya ke pasar modal, pasar saham, pasar derivatif, pasar obligasi, begitulah. Kalau kita pasar Rebo, pasar Senen, ya, pasar Jumat, cuma dikasih, itu benar itu. Bank-bank syariah kita kasih pengusaha cilok, sahabat kredit, sahabat su, kasih kredit. Di Dubai nggak nyari yang dagang cilok, nggak ada. Cilok mungkin ada kan.
Nah, jadi perbankan syariah kita itu diklaim, ini benar, dunia mengklaim kalau melihat contoh perbankan syariah ya di Indonesia yang paling ideal. Karena yang paling menunjukkan manfaat bagi masyarakat. Banyak menolong masyarakat ekonomi lemah. Ya, banyak menciptakan harapan baru bagi masyarakat. Itu di Indonesia. Kalau kita ke Timur Tengah nggak ada. Nah, itulah sehingga bank syariah di kita tuh bisa diharapkan mengatasi masyarakat penduduk miskin. Walaupun karena pangsa pasarnya kecil, tentu perannya juga masih minimal. Tapi potensinya mengatasi masyarakat miskin itu tinggi. Angka pengangguran tadi 7.000 orang setahun. BSM butuh orang, Panin, semua bank-bank syariah. Anda kalau belajar syariah, saya insya Allah yakin lebih mudah kerja. Karena mereka butuh. Kalau ilmu ekonomi konvensional mereka nggak butuh, udah banyak, supply-nya udah banyak. Kalau nanti diuji Anda pernah belajar ekonomi syariah? Pernah Pak? Pernah ikut seminarnya Prof. Ari tentang ekonomi syariah? Pernah. Siapa pembicaranya? Harus ingat kata Prof. Ari. Nah, itu akan membuat punya nilai lebih kalau kita di lembaga keuangan syariah, baik bank syariah, dana pensiun syariah, leasing syariah, apalagi pegadaian syariah, itu sangat butuh banyak orang. Kemudian, hilang lagi. Jadi itu kemanfaatan bank syariah bagi ekonomi Indonesia. Tapi lagi-lagi ini masih perlu pembesaran dari lembaga keuangan syariah. Kenapa? Kalau dia potensinya besar tapi ukurannya kecil, tentu dia tidak bisa optimal ya. Nah, sekarang kita lihat kinerja keuangan syariah Indonesia. Nah, ini aset keuangan syariah kita. Nah, ini sangat menarik kalau Anda ingin bikin penelitian, adik-adik mahasiswa maupun bapak ibu dosen ya. Ini sangat menarik, kenapa kok perbankan syariah kita kok gak nunggu-nunggu, bagus tapi nunggu-nunggu lambat. Nah, coba diteliti apa yang terjadi. Itu jadi penelitian yang bagus, baik perbankan, asuransi, pembiayaan syariah, saham syariah, suku, reksadana, suku negara gitu ya. Ini syariah kan kecil-kecil tuh, 4%, 5%, saham aja yang besar 58%. Suku korporasi juga kecil. Kemudian nah ini juga yang menjadi PR. Kalau Anda ingin meneliti ini juga sangat menarik. Kenapa kok pangsa pasar kita hanya kurang dari 5% dan nggak pernah nyampe 5%? Malaysia tadi berapa? 25%. Di Mesir katanya bisa sampai 30%. Di Dubai 20-an sekian persen. Besar-besar mereka. Walaupun kita juga bisa berdarah, kita kan orangnya banyak, gitu kan, mereka orangnya sedikit, ya. Orang Jakarta, jumlah nasabah bank syariah di Indonesia sama dengan jumlah penduduk Muslim di Malaysia. Jumlah nasabah bank syariah di Indonesia itu sekitar mungkin 15-18 juta, sama dengan jumlah Muslimnya di Malaysia. Padahal itu baru 5%. 95%-nya lagi belum ikutan. Sini siapa yang punya rekening syariah? Banyak nggak punya. Punya rekening syariah? Punya? Nah, kan banyak ikutan dong. Karena kita harus kontribusi sama-sama. Kalau enggak, siapa lagi yang membesarkan keuangan syariah kalau tidak dari masyarakat? Ya. Ini pangsa pasar kalau Anda mau meneliti bagus sekali. Kemudian pertumbuhan aset cenderung melambat, ya. Aset tahu ya, sisi aktiva, ya. Sisi aktivanya lambat. Dari ini sangat tinggi terus lama-lama menurun. Kenapa? Sekarang asetnya itu cenderung melambat karena pembiayaannya memang cenderung dikurangi. Jadi pembiayaan perbankan syariah sekarang agak dikurangi. Kenapa? Karena kredit macetnya lagi tinggi. Kenapa? Nah, itu kan bisa diteliti ya. Jawabannya kenapa kredit macetnya tinggi? Karena inflasi tinggi. Kenapa inflasi tinggi? Karena akibatnya juga bunga menjadi tinggi.
Apa bunga ada hubungannya dengan syariah? Ada. Kalau bunga naik, tentu nasabah syariah ingin bagi hasilnya juga lebih tinggi. Masa di konven naik, di syariah nggak naik sih Pak? Sementara di syariah kan tidak bisa naikin imbalan seperti di bunga, ya, karena dia berdasarkan kinerja sektorial. Kalau dia naikin imbalan, maka yang tergerus adalah profitnya. Nah, itu dilemanya perbankan syariah, ya.